karena ini kan 4 sosok yang Empat akan sosok, muncul, kan? iya betul. Nah, ini 4 orang pejabat tinggi ini akan meninggal di awal tahun 2025. Sakit atau seperti apa nggak tahu ya? Ya intinya meninggal. Meninggal gitu, siap. Insun Rahayu Balarea Waluya Asma Pangestu Hibar Pangriksa. Salam, segala salam. Pemirsa, jumpa lagi dengan saya Imas Dewi Larasati bersama narasumber kita, beliau Kang Raga. Sehat ya Kang Raga? Puji mana sehat selalu, tambah muda, tambah ganteng, dan semakin misterius dengan hitamnya. Nah, pemirsa setia channel Prabu dan Ratu, kami selalu mendoakan kalian semua sehat dan banyak rezekinya. Amin ya robbal alamin. Nah, Kang Prabu, pada kesempatan malam hari ini diiringi dengan hujan yang sangat deras sekali. Nah, kita akan membahas 4 tokoh akhir zaman. Nah, banyak sekali ya Kang Prabu menunggu kemunculan 4 tokoh akhir zaman ini, yaitu sosok Bocah Angon, Imam Mahdi, Ratu Adil, dan Satrio Piningit. Nah, ya. Nah, Kang Prabu kan sangat dekat tuh sama keempat tokoh akhir zaman ini. Nah, tentunya Kang Prabu banyak mengetahui program-program dari mereka ini kan ya. Pertama yang ingin saya tanyakan kepada Kang Prabu, kapan kemunculan 4 tokoh akhir zaman ini secara publis? Secara publis. Iya. 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 Sebetulnya keempat tokoh ini, Bocah Angon, Imam Mahdi, Iya. Ratu Adil, Siap. dan Satrio Piningit ini sudah terpublish. Iya kah? Iya, sudah terpublish. Jadi tokoh-tokoh yang merupakan andalan dari saya, dari Kang Prabu, Kang Raga, ini sebetulnya sudah terpublish. Iya, iya, iya. Jadi di beberapa tayangan pun sudah dimunculkan. Namun mungkin yang dimaksud adalah seperti deklarasi. Iya, mungkin seperti Mungkin itu. seperti itu ya. Iya, betul. Deklarasi saya Satrio Piningit, seperti itulah. Saya rasa tidak akan pernah melakukan deklarasi ya. Yang dimaksud mungkin mendeklarasikan diri. Iya. Itu tidak akan pernah mendeklarasikan. Cuman ya, memang ada pertanda-pertanda khusus ya. Siap. Di mana kondisi carut marut yang keterpurukan yang luar biasa telah mencapai titik puncak klimaks keterpurukan ya. Hingga terjadi yang disebut dengan goro-goro. Iya, goro-goro. Ataupun huru-hara. Huru-hara, betul. Ya. Karena ini kan sudah menjadi satu keyakinan masyarakat. Iya. Dari waktu ke waktu, dari masa ke masa, ya kan? Betul. Dari zaman ke zaman, dari entah berapa ratus tahun ya kan, menjadi satu keyakinan. Keyakinan. Ya, dari masyarakat. Padahal yang namanya keyakinan ini kan kekuatan terbesar Betul. dari manusia, ya kan? Itu berupa keyakinan, energi keyakinan. Ya otomatis
yang akan terjadi pun seperti itu. Harus Sesuai ada dengan- goro-goro gitu. Iya, sesuai dengan keyakinan itu, gitu kan. Karena ini kan keyakinan ya, diyakinin oleh ya hampir seluruh masyarakat Betul. ya, dari waktu ke waktu. Nah, jadi tanda-tandanya ya tentunya itu setelah terjadinya huru hara atau goro-goro yang luar biasa, ya kan. Nah, itulah nanti mereka ini akan muncul, gitu kan. Tanpa deklarasi lah ya. Tanpa deklarasi, ya. Adapun kemunculannya bagaimana atau seperti apa, ya tentunya itu kan tetap menjadi sebuah Misteri. Bahkan mungkin beliau sendiri nggak tahu ya. Ya, ya, karena keempat tokoh akhir zaman ini kan termasuk insan-insan yang pasrah ya, Betul. Mengalir ya. mengalir gitu loh. Mereka bisa disebut hanya sebagai wadah saja, Betul, Kang Prabu. wadah dari energi kehidupan, Energi kehidupan siap. dari amma, sang awal ya, menengah dan akhir. Akhir ya. Energi kehidupan, sang ama ini yang memiliki program, ya kan? Jadi mereka bocah Angon, Imam Mahdi, Ratu Adil dan Satrio Piningit sifatnya hanya Mewadahi. ya kan? Dan mengalir gitu loh. Mengalir ya. tanpa diprogram Iya, gitu ya. tanpa program, tanpa dipola, ya kan? Itu nanti akan secara tiba-tiba ya. Refleks seperti Jadi apa gitu. pergerakannya itu tidak diprogram, Siap. merupakan gerak yang refleks gitu. Betul betul. Termasuk diiringi hujan kayak gini kan menyertai juga ya. Menyertai juga. Para pasukan langit ya Kang Prabu. Betul, betul. Siap. Baik, nah untuk pertanyaan selanjutnya, nah kira-kira fenomena apa saja yang akan mengiringi kemunculan empat tokoh akhir zaman? Iya, fenomena, Fenomena alam, ya. alam, betul. Fenomena alam ya, seperti yang saya terima ya dari empat tokoh akhir zaman ya. Ini kan saya juga sering ngobrol lah, sering berdiskusi ya kan? Dengan ya sang bocah Angon, sang Imam Mahdi, Ratu Adil dan Satrio Piningit. Jadi mereka ini kan juga punya apa ya, bocoran program lah ya. Program dari alam semesta, dari sang amma ya, sang awal, menengah, akhir, ya. Iya. Jadi kita tengok mulai dari fenomena yang terjadi di lautan ya, di Shah Bandar. Ini akan terjadi, ini diawali ya, tanda-tandanya itu dimulai dari Selat Sunda. Selat Sunda. Di Selat Sunda ini akan terjadi gelombang, gelombang ataupun ombak yang sangat besar, sehingga pelayaran itu benar-benar tidak bisa beroperasi. Tidak bisa Tidak dioperasikan. bisa beroperasi. Ya, karena ombaknya itu yang sangat tinggi, Besar, yang tinggi. sangat besar, sehingga seluruh jenis pelayaran itu berhenti. Berhenti. Bukan tsunami, bukan? Bukan. Bukan. Tapi gelombang. Gelombang. Betul-betul itu memang murni gerakan dari Shah Bandar. Gerakan Shah Bandar. Ya kan? Nah, kemudian akan diikuti dengan dari Shah Bandar terus ke Kari, ke pegunungan ya, ke Kari. Nah, dari pegunungan memberikan respon ya, anak Gunung Krakatau. Ya, anak Gunung Krakatau ini akan erupsi ya, kemudian diikuti juga Gunung Tangkuban Perahu, ya kan, diikuti juga Gunung Merapi. Tangkuban ya. Perahu Ya. Bandung. Iya, Tangkuban Perahu itu akan erupsi Erupsi, juga, termasuk juga Gunung Merapi, Merapi. Ini dari Bangkari, ya kan? Bangkari. Dari wilayahnya Bangkari ini, ya, merespon ya, bahwa tokoh-tokoh akhir zaman ini akan muncul. Gitu, kan? Nah, kemudian dari wilayahnya Madi daratan, ya, dari wilayahnya Madi daratan. Nah,
Oh, tadi Sabandar termasuk gempa. Ya. Gempa. Ya, ini di akhir-akhir tahun ini. Sabandar juga Di akhir tahun ini ya. gempa bawah tahun laut atau apa? 2024 ya. Ya di bawah laut. Bawah laut. Jadi di pesisir Jawa Barat sampai ke Yogyakarta ini ya cukup mengerikan ini gitu ya. Ini akan terjadi gempa ya. Yang intinya di sini sebetulnya sinyal kemunculan dari mereka, kan? Gempa ya dari apa? Dari Jawa Barat sampai ke Jogja, pesisir, daerah pesisir selatan, Siap. pesisir selatan, pesisir selatan, Pulau selatan Jawa. Pulau Jawa. Siap. Kemudian gempa juga akan terjadi di Bali, NTB, NTT, di Maluku, di Saling Sulawesi, sambung sinambung gitu ya. Sulawesi, ya. Kemudian sampai ke Sumatera. Ya. Ini di akhir tahun ini sampai ke awal tahun 2025. Ya. Nah, kemudian di daratan Jalan tol. kecelakaan beruntun. Ini yang sangat parah. Kecelakaan yang sangat parah ya akan terjadi ya. Itu di tol Pantura. Pantura gitu loh ya. Pantura. Nah, ini di akhir tahun ini atau di awal tahun 2025 ya. Kemudian di penghujung tahun ini juga akan terjadi atraksi di udara ya. Di alien ya. Entah itu berupa gerakan dari meteor ataupun dari komet ya, itu akan terjadi iring-iringan, rentetan. Itu melintas di atas Pulau Jawa gitu. Itu di penghujung tahun ini. Itu di penghujung tahun Iya. ini, betul. Nah, kemudian ya di awal tahun 2025 ya, ini akan ada pejabat tinggi ya, petinggi negeri ini ya, 4 orang ini akan meninggal. Pejabat Meninggal? tinggi, ya, di awal tahun 2025 ini ya. Karena ini kan 4 sosok yang 4 akan sosok, muncul, ya. iya betul. Nah, ini 4 orang pejabat tinggi ini akan meninggal di awal tahun 2025. Sakit atau seperti apa nggak tahu ya? Ya intinya meninggal. Meninggal gitu, siap. Nah itu ya. Kemudian fenomena lainnya ya, itu ya mudah-mudahan tidak terjadi ya. Ini akan kalau dari pembicaraan 4 tokoh akhir zaman ini ya, ini akan terjadi banjir di IKN Wow. di tahun 2025. Wah, Banjir ini di IKN ya. IKN. Ya Luar mudah-mudahan biasa. tidak terjadi ya. Iya. Cuman dari pembahasan mereka ya, saya merekam ya, ini akan terjadi banjir di IKN gitu loh ya. Itu di tahun 2005 ya, menjelang akhir ya. Kemudian di tahun 2026 ini akan terjadi konflik antar etnik Wow. dengan agama. Nah ini yang akan terjadi, mungkin akan terjadi huru-hara besar di sini. Di situ Ya, endingnya. Ya konflik etnik dan agama gitu. Tahun 2026 akhir atau menjelang tahun 2027 lah. Ini akan terjadi konflik besar gitu loh. Konflik etnik dan agama. Ya, yang dipicu oleh yaitu oleh SARA lah ya. Siap. Oleh SARA itu fenomena-fenomena yang akan mengiringi ya kemunculan dari 4 tokoh akhir zaman ini ya, kemunculan dari sang bocah Angon, siap. sang Imam Mahdi, sang Ratu Adil, dan sang Satrio Piningit secara publis. Wow. Betul-betul seluruh masyarakat ini akan mengetahui Walaupun sosoknya tersebut, gitu loh. walaupun beliau nggak mendeklarasikan ya, Kang Prabu. Walaupun tidak mendeklarasikan ya, tapi solusi-solusi yang diberikan oleh mereka ini Yang dipakai. inilah yang kemudian ya layak mereka ini menyandang sebagai sosok
empat tokoh akhir zaman Seperti ini. itu. Bukan adu kesaktian seperti yang dibayangkan masyarakat itu, bukan Kang Prabu? Oh bukan ya. Nah, karena kan paradigma masyarakat nanti adu tanding kesaktian kemudian sebar-sebar berkah gitu. Nggak seperti itu Kang Prabu. Sebar berkahnya itu kan nanti mewujudkan kemakmuran itu kan di tahun 2027. 27, ya kan? tapi tentang sistem ya. Pembahasan sebelumnya ini kan sudah Sistem ya. sistemnya ini kan masih diproses. Jadi proses. Masih on progress ya. Kalau untuk tebar-tebar berkah Ya. itu sudah. Sudah, progresnya on jelas progress. ada Jelas ya. ada. Ya pemirsa, bukan harta. Tahun 2027. Itu mulai diwujudkan setelah goro-goro tersebut. Ya, setelah terjadinya Goro-goro. Setelah terjadinya huru hara. Ya aku rasa keempat tokoh itu sebenarnya nggak menghendaki hal itu terjadi. Ya, Tapi untuk sebuah proses perubahan zaman, sepertinya seperti itu. Karena sudah diyakinin tadi. Diyakinin. Dimana kekuatan keyakinan ini adalah kekuatan terbesar. Ya, dari manusia. Betul. Dimana ini diyakinin oleh masyarakat, ya mayoritas masyarakat dari waktu ke waktu, dari masa ke masa, dari zaman ke zaman, sehingga energinya terakumulasi, ya, terakumulasi dan terjadi. Iya. Gitu loh. Ya kan? Ya, itu Ya, jadi betul. memang mudah merupakan keyakinan dari seluruh warga masyarakat dari waktu ke waktu. Lama loh. Ya seharusnya kan nggak usah pakai huru hara, tapi rupa-rupanya kalau nggak ada huru hara kan nggak diakui ya, pada egois sendiri soalnya. Mungkin skenario kurang seru. Kurang seru. Wah, luar biasa, kita tunggu saja ya pemirsa ya. Nah, Kang Prabu, untuk pertanyaan selanjutnya ini mungkin yang terakhir ya. Nah, skenario kemunculan empat tokoh akhir zaman ini ya kira-kira seperti apa? Apakah seperti seorang Superman atau Spiderman yang tiba-tiba muncul di tengah-tengah huru hara, Kang Prabu? Iya, ya saya rasa tidak seperti itu ya. Tetap ya skenarionya ini tetap misteri. Kita juga nggak tahu ya. Fenomena-fenomena yang mengiringi ataupun yang mengawali kemunculan dari sang tokoh akhir zaman ini, empat tokoh akhir zaman ini, kan? Ya, jadi fenomena-fenomena yang tadi saya sebutkan itulah skenarionya seperti itu, gitu loh. Gitu, ya, bagian dari skenario yang masuk dalam skenario kemunculan empat tokoh akhir zaman ini, gitu loh. Siap. Yang disebutkan tadi, gitu loh. Kan? Mulai dari lautan, ya, dari Sunda, Selat Sunda, ya, kan? Karena kan ini kan membawa keilmuan, ya, keilmuan yang memang asalnya dari Sunda, gitu kan? Ya, asalnya dari Sunda, ya kan? Nah, gurunya juga sang bocah Angon ini juga asalnya dari Sunda, dari suku Sunda, ya kan? Gitu loh. Nah, makanya muncullah di situ sebagai sinyal, gitu lah. Hanya sebagai sinyal saja. Sinyal saja merefleks ke Jawa Tengah, Jawa Timur ya. Iya, dari Banjar, terus ke Kari, ke Madi, gitu lah, ya. Nah, ini yang masuk dalam skenario kemunculan dari empat tokoh akhir zaman itu tadi yang kami sebutkan, gitu loh. Tapi secara rincinya kita pun juga nggak tahu ya, Kang Prabu. Tahu, gitu loh. Ya, saya pribadi ya hanya mendengar sedikit bocoran saja. Bocoran dari pembahasan mereka ini, gitu, wow, ya. Mengerikan sih Kang Prabu. Skenarionya nggak kayak umpamanya terjadi huru hara terus celing gitu, Prabu. Pikiran saya begitu. Superman, ya, langsung perang atau gimana, kesaktian gitu. Spiderman menolong gitu. Seperti itu. Begitu ya Kang Prabu ya. Iya. Siap. Skenarionya sendiri ya tetap ini menjadi misteri. Kemunculannya menjadi misteri karena kebiasaan dari beliau, khususnya dari sang bocah Angon. Ya, ini kalau sudah ditebak, ya,
ini pasti dia nggak mau. Nggak mau. Akan muncul dengan cara yang Berbeda. Gitu. Nggak mau ditebak. Ya. Apalagi diramalin udah viral ya. Diramalin, apalagi diramalin. Udah Ya, viral. kalau Nyerempet. hanya sebatas fenomena-fenomena Boleh. mengiringi Mengiringi. kemunculannya, yaitu memang Ya. sesuai dengan ramalan pun tidak masalah, Ya, karena itu masalah. memang keyakinan dari seluruh masyarakat. Harus mayoritas masyarakat dari waktu ke waktu di mana energinya terakumulasi ya terjadi kan gitu. Betul. Yang jelas pasti skenarionya itu sangat elegan. Elegan. Iya. Jadi setelah terjadinya huru-hara ataupun goro-goro, tetap ada berkah. Iya, ya pasti kan? dong. Itu tadi ya kan, tebar berkah ya berupa terwujudnya kemakmuran. Ya, sistem yang ya, menyeluruh betul. bagi seluruh warga masyarakat. Nah itu dengan sistem yang memang sudah on proses. Pemirsa. Progresnya itu on proses. Uangnya ada proses ya. Ada uangnya ada. Bukan harta karun ajaib ya. Ya termasuk Termasuk. uang ajaib juga ada. Iya. Jadi semuanya memang ya didaya gunakan. Berarti juga udah nanti uang nggak laku ya. Iya. Yang mahal kayaknya jati diri deh Kang Prabu. Iya pasti yang mahal itu ya jiwa kesatria. Jiwa kesatria itu. Yang mahal itu ya uang, emas, intan. Itu Murah ya, Kalau sudah bangkit semua nih, jati diri sejatinya ini itu murah. Betul. Ya. Emas, intan, berlian itu sangat murah sekali. Oh, tapi yang Dan ini bukan halu ya. bukan. Ini hanya soal jati diri. Jati diri betul. Jati diri yang hilang ya kan, kemudian kembali. Betul, Kang muncul, Prabu. ya, makanya akan mudah sekali berbagai harta kekayaan ya, emas, intan, berlian, bahkan yang lebih mahal dari itu ya, berupa harta kekayaan itu nanti akan bermunculan. Jadi betul. kalau sementara ini yang termahal mungkin berlian, ya itu akan muncul lagi nanti. Yang lebih mahal. Lebih mahal lagi dalam wujud materi. Materi betul. Dalam wujud materi. Kalau jati diri tetap itu yang paling unggul. Nggak bisa dinilai lagi yang itu Kang paling Prabu. Mewah. Itu. Kalkulatornya error kalau itu ya. Jadi sangat sayang sekali ya Kang Prabu kalau masyarakat saat ini hanya ingin mendapatkan materi sampai fitnah memfitnah dan wow. Ya itu ngeri. yang kemarin saya sampaikan ya, karena jiwa-jiwanya jiwa kumal, Iya. kere, miskin, ya kan, sehingga berebut mainan harta, atau jajan ya. berebut uang receh, gitu, Siap. ya kan, sampai harus menumbalkan saudaranya sendiri. Ini sangat menjijikan sekali. Wow. Gitu. Sampai nggak mau ya kita ngelihat tayangan-tayangan kayak gitu. Sangat menjijikan sekali kita melihatnya pemirsa. Itu dilakukan oleh oknum aparatur negara ini. Aduh. Itu sangat menjijikkan sekali, kita males untuk melihatnya. Baik Kang Prabu, pembahasan kali ini sangat sakral. Setelah selesai, hujan pun selesai Kang Prabu. Iya, para pasukan langsung pada kembali ke langit. Hatur nuhun anu kasun Kang Prabu atas waktunya pada malam hari ini. Nanti kita bahas lagi yang lebih dalam lagi. Pemirsa, saya rasa pembahasan kali ini cukup sampai di sini. Lain waktu, lain kesempatan kita bahas yang lebih luar biasa. Kalau ada komen yang ingin dibahas, pertanyaan silahkan komen. Nanti akan kita bahas Kang Prabu ya. Hatur nuhun anu kasuhun. Salam segala salam. Insun rahayu balarea waluya asma pangestu hibar panggriksa.